Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan, yang kami naikkan dari dalam lubuk hati kami. It's not a made up, ini enggak kami buat-buat, tapi apa yang keluar dari mulut kami itulah isi hati kami Tuhan. Waktu kami berkata selakali Yesus, selamanya Yesus, itulah sungguh ada dalam hidup karena Engkau baik, maka Engkau layak untuk disembah, layak untuk dipuji, layak untuk ditinggikan. Terimalah pujian dan penyembahan ini. Bukan hanya mulut, bukan hanya lidah, bukan hanya lagu, bukan ritual ibadah, tetapi lebih daripada itu kami mau belajar mempersembahkan tubuh kami Tuhan, jadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Sehingga ibadah kami tidak terbelenggu di ruangan ini. Waktu kami keluar dari pintu gereja ini, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapakku, nyatakanlah kesalahan kami, perbaikilah kelakuan kami, pimpin kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus jamah telinga jadi telinga murid, hati jadi lahan yang baik. Ditanami kebenaran firman. Firman bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur. Umat yang percaya dan diberkati katakan, amin. Beri kemuliaannya Maria, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, shalom. Tuhan baik, amin. Ya, saya senang sekali, temanya luar biasa. Iman dan kasih setia Tuhan. Iman dan kasih setia Tuhan. Hari ini kalau kita lihat di banyak berita, hal-hal yang mengerikan terjadi, hal-hal yang mengerikan dilakukan oleh banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan kasih setia Tuhan. Orang-orang yang merasakan kasih setia Tuhan, dia tidak akan pernah bisa putus asa. Amin, saudara? Amin? Enggak bisa. Karena Tuhan itu baik. Dan kebaikannya dia rasakan. Orang yang ada dan berjalan di dalam kasih setia Tuhan, percayalah Bapak Ibu, dia tidak akan pernah putus asa. Orang yang berjalan dalam kasih setia Tuhan, hidupnya pasti penuh antusias dan penuh semangat. Kenapa? Karena walaupun keadaan di depannya nggak baik, tapi dia tetap bilang, Tuhanku tetap baik. Amin, saudara? Amin. Orang yang merasakan kebaikan Tuhan, kalau mereka beribadah, mereka sungguh-sungguh ibadah Bapak Ibu. Waktu mereka berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kenapa? Karena aku sudah merasakan kebaikannya. Maka lagu itu bukan lagu yang sekedar lagu, itu betul-betul suara hati kita. Kita berkata, you are good Lord. Amin, saudara? Iya. Waktu kita merasakan kebaikan Tuhan, orang yang merasakan kebaikan Tuhan, percayalah, kau di luar sana, engkau akan menjadi sumber kebaikan. Iya apa iya, saudara? Amin. Coba kita buka 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat yang ke-19. Orang yang generous, orang yang senang membantu orang lain, orang yang selalu peduli. Why? Karena dia merasakan kebaikan Tuhan. Orang kalau nggak merasakan kebaikan Tuhan, they will be very ego. Dia nggak peduli dengan orang lain. Lu susah, itu derita lo, itu bagian lo, itu jatah lo. Nggak ada urusannya sama gua. Kenapa? Tapi orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan nggak begitu. Coba kita baca ayat ini. Apa katanya? Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu apa? Mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Orang kalau udah merasakan kebaikan Tuhan, maka kasihnya pasti berkualitas. Kasih yang berkualitas gimana? Kasih yang tidak terbatas dan kasih yang tidak bersyarat.
Dia mau jahat berulang kali sama aku tetap mengasihi dia. Dia gagal berulang kali, aku tetap mengasihi dia. Amin Bapak Ibu. Ya. Itu orang-orang yang merasakan kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu, that's great. Coba kita lihat di dalam Ratapan pasal 3. Ratapan pasalnya yang ketiga Bapak Ibu. Ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Sebagai nats pembimbing kita hari ini. Your senior pastor memilih satu ayat yang indah. Ini janji Tuhan. Ya kita baca, 2, 3. Apa katanya? Tak berkesudahan, apa? Kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya, apa? Rahmatnya. 23 bilang apa? Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Coba lihat kiri kanan salamin, percaya nggak sama ayat ini? Apakah ayat ini masih ya dan amin? Karena nggak semua orang bahkan yang ada di gereja itu merasakan kebaikan Tuhan. Merasakan kasih setia Tuhan. Maka banyak juga anak gereja, orang gereja, bahkan pelayan-pelayan Tuhan kehilangan semangat. Kehilangan kepedulian. Gampang putus asa. Kehilangan kebahagiaan. Kebahagiaannya masih bersyarat. Dia mulai bilang, pastor gimana? Gimana saya bahagia kalau begini, kalau begitu, kalau ini begini, kalau itu begitu. Bersukacitalah di dalam segala hal. Filipi 4. Amin saudara. Bersukacitalah di dalam segala hal. Di dalam Tuhan. Aku katakan apa? Sekali lagi bersukacitalah. Rasul Paulus ngomong gitu bukan lagi di Bali, bukan lagi di Santorini, Bapak Ibu, dia lagi di penjara. Dan seruannya tetap bersukacita. Kenapa? Karena dia merasakan kasih setia Tuhan. Kenapa orang-orang seperti bapak-bapak gereja kita, para mereka yang menerima mahkota kemartiran mereka, kenapa mereka mau mati hanya untuk Injil? Karena mereka merasakan kasih setia Tuhan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Aku ini enggak layak disebut rasul karena aku sudah menganiaya jemaat Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada katanya. Dan aku bekerja lebih giat, lebih semangat dari orang lain. Tetapi bukan aku, tetapi karena kasih karunia yang bekerja di dalamku. Bapak Ibu, waktu engkau merasakan kasih setia Tuhan, waktu engkau merasakan kebaikan Tuhan, maka percayalah sama saya, engkau menjadi manusia-manusia yang berkualitas, manusia-manusia yang berbeda. Amin saudara. Engkau keluar sana, satu aja yang disaksikan kok apa? Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu ada. Tapi saya nggak ngerasain Pak, yes. Bukan kasih setia Tuhan yang nggak ada. Kalau Anda tidak merasakan kasih setia Tuhan, bukan berarti kasih setianya tidak ada. Bukan berarti kasih setianya tidak buat saudara. Tetapi terkadang kita yang nutup. Kalau di luar hujan, saudara di sini hujan nggak? Enggak. Saudara di dalam ruangan ini tidak merasakan hujan. Tetapi bukan berarti hujan nggak turun. Hujan itu turun Bapak Ibu. Tapi kalau saya nggak merasakan because you covered with something. Sehingga engkau tidak merasakan hujan. Waktu kasih setia Tuhan itu tidak kita rasakan. Kenapa? Karena memang kita yang tidak mau dikasihi. Emang ada Pak orang nggak mau dikasihi? Oh iya, nggak merasakan. Kenapa? Karena nggak mau. Nggak mau merasakan kasih setia Tuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu. Bagaimana orang merasakan kasih setia Tuhan? Kalau yang pertama, mereka cuma ngelihat hidup itu seperti roda berputar, ada hoki sama apes. Jadi kalau Anda ada sesuatu yang baik dalam hidup kita, engkau menerima yang indah dalam hidup kita, engkau sedang beruntung, maka engkau akan bilang, hidupku gua lagi hoki. Kalau Anda cuma lihat hoki apes, kalau Anda lagi sakit, Anda lagi kecelakaan, Anda cuma bilang apa? Apes. Lah kalau kita ngelihat hidup cuman hoki sama apes, maka kita nggak pernah tahu bahwa setiap langkahmu itu diatur oleh Tuhan. Bukankah kita selalu bernyanyi? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin.
dan tangan kasih-Nya. Apa Bapak Ibu? Membimbingku. Yes? Iya. Jadi jangan lihat dunia ini, hidup ini hanya hoki sama apes. Enggak ada hoki, enggak ada apes dalam hidup, dalam Tuhan. Enggak ada Bapak Ibu. Yang ada adalah setiap detik yang diperhitungkan sedemikian rupa oleh Tuhan. Didesain, diorkestra sedemikian rupa oleh Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Amin saudara. Nggak ada apes. Nggak ada hoki. Lah kalau Anda cuman hoki, apes, hoki apa. Anda dapat sesuatu, Anda bilang, wah gua hoki. Anda lagi sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan saudara, gua lagi apes. Hidup nggak begitu. Hidup itu diatur Tuhan. Hidup itu didesain oleh Tuhan. Bahkan persoalan-persoalan yang ada di dalam hidup saudara 1 Korintus 10 ayat 13 bilang apa? Persoalan-persoalan biasa. Tuhan udah atur, Tuhan udah pertimbangkan, Tuhan udah perhitungkan, tidak akan melebihi kekuatan saudara. Tuhan bertanggung jawab. Maka Roma 8:28 bilang apa? Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi jangan ngelihat hidup itu seperti roda berputar yang random. Seperti seolah-olah tidak ada yang ngatur. Hal yang baik, Tuhan yang menyediakannya. Hal yang tidak baik, mungkin terjadi, Tuhan mengizinkan. Tetapi baik tidak baik, Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Allah kita tetap Allah yang luar biasa. Amin, saudara? Iya dong. Gitu Bapak Ibu. Nah Anda gak akan merasakan kasih Tuhan. Kasih setia gak ada. Kenapa? Ya hidup tuh cuman hoki aja. Kayak dadu yang dikocok, Pok. Kadang-kadang keluar 6, kadang-kadang keluar 2, kadang-kadang keluar 1. No, hidupmu dan hidupku diatur oleh Tuhan. Apapun yang terjadi. Almarhum istri saya waktu saya bilang, Hani, gila ya berat banget ya hidup kita nih. Iya, tahu nggak kenapa hidup kita berat? Iya, karena Tuhan tahu kita kuat. Amin, Bapak Ibu. Nggak ada yang salah. Tuhan nggak pernah salah menentukan apa? Segala sesuatu dalam hidupmu. Bahkan waktu dia mendatangkan, mengizinkan persoalan, diperhitungkan gak akan melebihi kekuatanmu sesuai dengan kapasitas saudara. Tetapi kalau Anda mau lihat juga bahwa berkat pun juga sama. Matius 25 bilang apa? Dia mempercayakan ada yang 5 talenta, ada yang 3 talenta, ada yang 1 talenta sesuai dengan kesanggupan mereka. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini jangan iri sama yang dipercaya 5 talenta. Mungkin hari ini engkau hanya 1 talenta. Tapi saya mau kasih tahu entah 5, entah 3, entah 1. Semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan semuanya harus berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hidup is not a random circle. No. Tuhan atur sedemikian rupa. Mendatangkan kebaikan buat saudara. Amin. Tuhan itu setia. Tuhan itu baik. Yang kedua. Kenapa nggak merasakan kasih setia Tuhan? Karena emang nggak mau. Dikasihi itu belum tentu mau. Banyak orang yang tidak bersedia, yang tidak mau dikasihi. Coba kita buka Yesaya, pasal yang ke-30. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 Bapak Ibu. Yesaya pasalnya yang ke-30. Ayat yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Apa? Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak. Ayo baca yang berikutnya. Tetapi, iya. Ayat yang berikutnya, 16 bilang apa? Kamu berkata, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih. Gak mau apa? Kalau Anda mau dikasihi, bersedialah hidup dalam pembelaan Tuhan. Roma 12 ayat 19, pembalasan itu adalah hakku. Kadang-kadang kita nggak mau, kita rampas haknya Tuhan. Aku yang akan balas. Oh Pak, betul Pak. Betul. Memang pembalasan itu haknya Tuhan. Tetapi tanggung jawab saya adalah membuat dia berjumpa dengan Tuhan.
Ngeri banget. Kenapa sih Anda nggak mau serahkan aja pembelaan sama Tuhan? Someone accuse you? Seseorang hari ini memfitnah saudara? Serahkan pembelaan itu kepada Tuhan. Amin, saudara? Amin. Bahkan orang dunia aja bisa bilang kok, kebenaran itu seperti singa. You nggak usah bela, karena kebenaran itu akan membela dirinya sendiri. Bapak Ibu, kalau yang namanya fitnah, waduh, hamba Tuhan is middle name. Yang namanya fitnah Bapak Ibu. Anda kalau ngomong, kalau di luar sana berita simpang siur terlalu banyak. Tapi saya mau kasih tahu, kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena pembelaku jelas. Buat saya apa? Dalam tinggal diam. Dalam tenang dan percaya. Disitulah letak kekuatanku. Amin, saudara. Amin. Mungkin hari ini aku punya kekuatan untuk membalas. Tapi aku gak akan pernah mau membalas. Kenapa? Biarkanlah, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Yusuf, di dalam Kejadian 50, waktu kakak-kakaknya datang sama dia. Dia bilang, Cup, Yusuf maksudnya, Cup, gue jadi budak lu dah Cup. Udahlah Cup, jangan bunuh gue dah Cup. Tahu gak Yusuf bilang apa? Kak, jangan takut. Kejadian 50 ayat 19. Aku inikah pengganti Tuhan? Tuh. Itu keren Bapak Ibu. Itu statement, sesuatu statement yang dia ngerti bahwa bukan dia yang akan membalaskan, tetapi itu Tuhan. Hari ini ada orang yang jahat sama saudara. Ada orang yang mengecewakan saudara. Tugas saudara cuma satu, ampuni mereka. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Amin saudara. Ini kok gak amin ya? Haleluya. Jangan-jangan pada sakit hati ini. Orang itu, kenapa kita? Karena kita gak mau, kita pengennya balas sendiri. Kita karena pengennya mukul sendiri. Kalau aku dilempar batu, aku akan lempar dengan bunga kembali. Tapi dengan potnya Pak. Jadi kena juga dia. Oh Ibu, come on, stop. Tuhan yang akan bela saudara. Saudara gak perlu bela dirimu. Tuhan akan membela saudara. Kalau Tuhan sudah berkarya, kalau Tuhan. Makanya saya bilang gini, kalau ada orang jahat sama saya cuma bilang, coba deh lu cari musuh yang lain. Kenapa? You salah cari musuh. Jangan pilih saya deh. Kalau saya yang membalas terbatas. Tetapi yang aku takut dan aku kasihan sama kamu kalau Bapakku yang akan membalaskannya. Amin saudara? Iya. Bapak gak akan pernah tinggal diam. Zakaria 2 ayat yang ke-8 apa? Yang menjarah kamu. Dia jamah biji bola mataku. Waduh. Ngeri Bapak Ibu. Ya. Hari ini mau hidup dalam kasih setia Tuhan? Kalau engkau masih pikir simpan dendam, engkau gak akan pernah merasakan kasih setia Tuhan. Kalau engkau simpan kesalahan orang, engkau gak akan pernah bisa merasakan kasih setia Tuhan. Waktu engkau sedang mendesain sebuah pembalasan atas sesuatu yang engkau derita, sebuah kejahatan orang, engkau gak akan pernah lihat kasih setia Tuhan. Tapi biarkanlah kita lihat Tuhan akan membela kita. Amin saudara? Salam kanan kiri, udah ampunin aja. Haleluya. Ampuni. Kenapa? Karena orang yang gak mengampuni yang rugi bukan yang gak diampuni yang rugi kan saudara. Orang yang simpan dendam itu rugi loh Bapak Ibu. Rugi. Coba deh baca Matius pasal 5, 23-24 ya. Rugi. Jangan mau simpan dendam. Dendam gak mengerjakan apapun. Cuman kadang-kadang kita tuh pengennya puas gitu loh. Kalau udah bisa balas tuh puas. Kalau lihat dia sengsara tuh katanya, waduh, yes gitu. Tuhan pembalasan itu adalah hakku. Haknya Tuhan. Aku serahkan pembalasan kepada Tuhan sambil berdoa. Tuhan, kapan nih Tuhan balas? Gitu. Ya, apa katanya? Sebab itu, baca-baca. Apa katanya? Di atas mezbah. Dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Terusin. Tinggalkanlah persembahanmu di atas mezbah itu. Pergi dulu berdamai. Baru nanti kalau udah damai balik. Orang yang simpan dendam. Gak akan lihat kasih setia Tuhan. Kenapa? Karena ibadah juga gak bisa. Gak bisa ibadah Pak. Anda datang nih di sini nih. Baru duduk. Baru pujian penyembahan. Sebetulnya malaikat datang sama saudara. Bro. Sis, Ci, Ko, pulang dulu kok. Damai dulu, baru ntar kalau udah damai lu balik sini lagi.
Iya, iya, amin Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir. Lebih ngeri lagi Matius 6 yuk, 14-15. Matius pasal 6, 14-15. Orang yang simpan dendam, orang yang simpan kesalahan orang. Ayo kita baca, 2, 3, apa katanya? Bapamu di sorga kan mengampuni kami juga. Terus, ayat 15. Tetapi jikalau kamu apa? Yesus gak ada gunanya buat Anda. Anda mau ngerayain Natal, glor, gak ada gunanya. Kenapa? Karena Yesus yang ngomong, kamu simpan dendam, Tuhan gak akan ampuni kamu. Tugas kita adalah mengampuni, bukan membalas. Amin. Amin. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Hiduplah dalam pembelaan. Jangan membela dirimu sendiri. Yang kedua, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 yuk. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Orang gagal merasakan kasih setia Tuhan. Karena dia sedang berpikir untuk membela dirinya. Hiduplah dalam pembelaan. Biarkanlah Tuhan yang membela saudara. Ya kita baca, 2, 3, apa katanya? Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena, Pak Bu, kalau Anda hari ini mengarahkan mata saudara, pikiran saudara kepada apa yang saudara lihat, saudara pasti tidak akan pernah merasakan kasih setia Tuhan. Kenapa? Dunia ini ngeri. Dunia ini ngeri Bapak Ibu. Kalau Anda mungkin nggak terlalu sadar kalau orang-orang yang mungkin hari ini ada trading atau hari ini bisnis, mereka tahu bahwa globally dunia ini nggak lagi baik-baik aja. Dunia ini lagi depresi, secara ekonomi lagi depresi Bapak Ibu. Dunia ini bukan tempat yang nyaman, dunia ini bukan tempat yang baik. Makanya hiduplah karena percaya kepada janji Tuhan, bukan karena melihat. Kalau Anda lebih percaya apa yang Anda lihat, apa yang Anda alami, apa yang Anda rasa, maka saya terlalu percaya engkau tidak akan pernah merasakan kasih setia Tuhan. Your senior pastor tadi bilang apa? Mungkin hari ini ada persoalan, mungkin hari ini ada pergumulan, tapi ingatlah di dalam situ tetap ada Tuhan. Amin, saudara? Iya. Allahmu itu adalah Allah yang bertanggung jawab. Allahmu itu adalah Allah yang akan bertindak. Dia akan menyelesaikan persoalanmu tepat pada waktunya. Setuju sama saya? Salam kanan kiri. Depan belakang yuk. 4 orang minimum. Nggak sampai 4 orang nggak masuk surga. Bilang sabar. Gitu. Hah? Sabar. Jangan buru-buru. Tunggu janji Tuhan. Kita ini kadang-kadang buru-buru. Presiden baru dilantik November hari ini, wah begini, wah begitu, buset. Sabar Pak, belum juga kerja dia, belum juga napas habis pemilu Pak. Stop, beri kesempatan, kita lihat nanti 5 tahun, amin. Sambil kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di depan matamu kenyataanmu boleh gak baik, tapi percayalah Tuhan kita tetap baik. Di depanmu mungkin gak ada harapan, percayalah. Tuhan adalah sumber daripada pengharapan kita. Dia adalah kota benteng kita. Amin saudara. Dia adalah pembela kita. Do you believe it? Kalau engkau nggak percaya, mana bisa? Nggak bisa. Orang yang beriman, dia hidup bukan karena melihat. Dia hidup karena dia percaya Tuhan tetap under control. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, Filipi pasal 4 ya, ayat yang ke-19. Nggak mau hidup dalam pembelaan, mau nyembela diri, ya susah. Kasih Tuhan nggak kerasa. Nggak mau hidup, nggak mau percaya sama apa yang Tuhan janjikan. Lebih percaya sama apa yang Anda lihat, ya engkau nggak akan pernah lihat kasih setia Tuhan. Hidupmu akan penuh dengan ketakutan dan khawatir. Setuju Bapak Ibu? Iya, Matius 6:34 bilang apa? Nggak usah khawatirkan hari esok. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesulitan sehari cukup untuk sehari. Colek kanan kiri. Yang cukup buat sebulan gaji. Kalau kesulitan sehari cukup untuk sehari. Nggak usah pikirin hari esok. Tahu nggak kenapa? Karena kita belum tentu nyampe besok. Belum tentu kita nyampe besok. Ngapain sih dipusingin?
Yang bagian Tuhan jadiin bagiannya Tuhan. Bagian kita. Pikirin yang bagian kita. Urusannya Tuhan, biarlah urusannya tuh Tuhan. Kok nggak akan sanggup ngurus yang Tuhan harus urus. Setuju Bapak Ibu? Amin. Mungkin hari ini engkau pandai, hari ini engkau hebat, hari ini engkau punya pengalaman. Tapi saya mau beritahu ada hal-hal di mana tetap Tuhan yang punya area. Nggak bisa kita semua yang kita pikirin. Ngomong soal 2020 COVID, siapa ahli yang bisa take over, take control dengan itu semua? Nggak ada Bapak Ibu. Dunia porak-pondaran, dunia yang namanya dunia jungkir balik, ya? Iya. Ada orang pintar bisa nggak? Engkau ada hari ini, itu semua karena Tuhan baik. Bukan karena apapun. Because not, karena saya divaksin Pak. Nah. Semua karena Tuhan baik. Amin. Boleh lihat kanan kiri, lirik aja bilang, karena lu masih punya tugas. Makanya lu masih hidup. Amin. Kalau udah gak punya tugas, selesai Pak. Balik. Ya, Filipi 4:19. Kita baca 2-3, apa katanya? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu seturut kekayaan kemuliaannya dalam. Yang ketiga, kenapa orang gak ngerasain kasih setia Tuhan? Karena dia gak mau hidup dalam penyediaan, maunya cari sendiri. Kebutuhan kita, tanggung jawab kita dong bro. Coba baca yuk Matius pasal yang ke-6. Ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Matius pasal 6, 31-32. Kalau saya tidak mau hidup dalam penyediaan Tuhan, saya nggak keluar Pak 2009 dari pilot, kemudian saya hari ini melayani Tuhan sepenuh waktu. Dari punya gaji jadi nggak punya gaji, nggak mau. Kenapa? Gimana saya harus memenuhi kebutuhan saya? Tapi ini yang aku percaya, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku seturut kekayaan kemuliaannya, beri kemuliaannya beri buat Tuhan. Amin. Iya, makanya saya nggak khawatir. Anak saya sekolah, that's not my problem. Kenapa? Karena anak-anak saya punyanya Tuhan. Kalau aku pengen dia sekolah yang tinggi, Tuhan lebih pengen. Kalau anak-anakku butuh sekolah, maka aku percaya Tuhan akan menyediakannya. Dan gak ada tuh satupun anak-anak saya yang DO Bapak Ibu. Gak ada satupun anak-anak saya yang tidak bersekolah karena saya gak punya biaya. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, aku memenuhkan segala kebutuhanku seturut kekayaan kemuliaanku. Amin saudara? Iya. Ya kita baca. Matius 6, 31. Supaya kita tahu. 2, 3. Apa katanya? Sebab itu, jangan kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Ini kebutuhan hidup nih Bapak Ibu. Apa kami makan, minum, pakai. Ini bicara apa? Kebutuhan hidup. Ayat yang ke-32 bilang apa? Semuanya itu, artinya apa? Kebutuhan hidup itu dicari sama siapa? Sama siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jelas kan? Ya Tuhan Yesus yang ngomong. Siapa yang di sini masih cari makan? Saya mohon maaf, bukan saya yang ngomong. Tuhan Yesus yang ngomong. Engkau bukan bangsa yang kenal Tuhan. Hah? Iya. Kenapa? Karena bangsa yang mengenal Tuhan, ayat yang berikutnya, baca. Akan tetapi Bapamu di sorga apa? Tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Orang yang mengenal Tuhan hidup dalam penyediaan, bukan mengejar. Bukan menyediakan, bukan mencari. Kalau gitu saya di rumah aja Pak tidur, salah. Matius 6:33 baca 2-3. Apa katanya? Karena itu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan. Jadi kalau Anda kerja, jangan cari duit. Kalau Anda kerja, jangan cari makan. Kalau Anda cari makan, engkau nggak akan pernah bisa jadi orang berkualitas. Orang yang cari makan gak akan pernah bisa jadi manusia berkualitas. Percayalah sama saya. Hamba-hamba Tuhan nih cari makan gak akan pernah bisa jadi hamba Tuhan yang berkualitas. Hamba Tuhan kalau udah cari makan dia akan melihat, oh ini orang kaya, ini orang miskin, bedain. Oh yang ini harus saya layanin dengan baik, yang ini gak perlu. Kenapa? Karena mereka cari makan. Cari kehendak Tuhan. Hari ini aku diutus. Di dalam pelayanan, aku mencari kehendak Tuhan. Di dalam pelayananku. Hari ini engkau diutus sebagai seorang bisnismen. Cari kehendak Tuhan atas bisnismu.
Amin, saudara. Waktu engkau sedang mencari kehendak Tuhan, waktu engkau sedang melakukan kehendak Tuhan, waktu engkau sedang mengelola setiap talenta yang ada di tanganmu, maka firman Tuhan katakan, Bapamu tahu engkau memerlukan segalanya, maka Dia akan memenuhkannya dalam hidup saudara. Segalanya, semuanya apa? Ditambah. Dalam hidup orang Kristen, Anda tidak disuruh nyari yang namanya kebutuhan hidup, berkat itu ada di belakang mengikuti saudara. Bukan di depan saudara kejar. Bukan di depan saudara jadiin target. No. Anak Tuhan tidak hidup dengan menyediakannya sendiri. Kenapa? Karena Bapamu dan Bapakku, gembalamu dan gembalaku. Dia akan menyediakannya bagi saudara dan saya. Beri kemuliaannya, beri abad Tuhan. Iya, jadi enteng Pak. Kalau Anda tahu bahwa semuanya Tuhan sediakan, pasti Anda nggak akan jadi orang pelit. Iya nggak? Amin? Iya, nggak bakal. Kenapa? Karena dia tahu kok. Ini semua yang aku persembahkan bukan punyaku. Ini semua dari Tuhan. Karena Dia yang menyediakan bagiku. Kenapa orang bisa pelit? Karena dia ngerasa ini adalah hasil jerih lelah keringatku. Pak, ini duit, darah dan air mata Pak. Kalau udah kayak begitu, nggak rela. Buat apa? Buat orang susah nggak rela. Buat orang kekurangan nggak rela. Bapak Ibu, Anda bergereja di tempat di gereja di mana dari tempat ini ada berkat-berkat ke hamba-hamba Tuhan pedesaan. Engkau diberi contoh, engkau diberi teladan untuk tidak hidup buat dirimu sendiri. Amin, saudara? Amin. Iya, ayo. Kenapa bisa begitu? Jangan cari makan. Orang kalau udah cari makan nggak bisa berkualitas. Anda jadi karyawan saja. Kalau Anda cari makan, engkau pasti nggak akan bisa berkualitas. Pasti engkau nanya, dikasih tugas, tunjangannya nambah nggak? Kok tugasnya nambah? Kan job desk gue gini, kan begitu. Yang kayak begini nih, nggak bakal jadi orang Bapak Ibu. Ini calon orang gagal. Kenapa? Karena dia cari makan. Jangan dong, little to me, salary not up. Gitu. Itu nggak ada. Di kita nggak ada. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita kerja bukan cari makan. Makan kita disediakan. Kita nggak cari, Tuhan yang akan mencukupkannya bagi kita. Beri kemuliaan yang meriah. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Yang terakhir Bapak Ibu. Kalau khotbah emang paling enak ngomong yang terakhir. Yang terakhir. Karena terjadi kebangkitan rohani di antara para jemaat. Yang tadinya gini. Yang terakhir. Haleluya. Khotbahnya bagus ya. Emang lu ngerti? Enggak. Ntar lu jelasin sama gue. Ya, Wahyu 3 ayat 19. Kenapa orang gak merasakan kasih Tuhan? Karena dia gak mau hidup dalam penyediaan Tuhan. Dia gak mau hidup dalam pembelaan Tuhan. Tuhan bilang aku yang bela kok. Aku yang nyediain kok. Situ cari sendiri, situ bela sendiri. Ya udah, Anda gak ngerasain kasih Tuhan. Kita baca Wahyu 3 ayat 19. Apa katanya? Barang siapa ku kasihi, apa? Sebab itu, mau dikasihi Tuhan gak? Engkau harus hidup di dalam proses dan didikan daripada Tuhan. Anak-anak saya nih, ya, dari Wamena bawa ke sini. Seneng. Kapan mereka mulai pikir-pikir untuk balik ke Wamena lagi? Waktu tangan saya mulai mendidik mereka. Ya enggak? Amin? Iya, kalau cuman waktu disediain, diajak makan, wah happy, senang-senang. Tapi begitu dididik, nangis Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita nggak mau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau mau dikasihi Tuhan, kalau mau lihat kesetiaan Tuhan, bukan saat hanya Dia menyediakan, tetapi waktu Dia mengizinkan proses terjadi dalam hidup kita. Waktu dia mengizinkan didikan, itu ada di dalam hidup kita. Mengubahkan saudara. Karena Tuhan itu nggak peduli terhadap jasmania saudara. Dia lebih peduli terhadap rohani saudara. Karena rohani itu harus dibentuk, rohani itu harus diproses, rohani itu harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya kita makin banyak berbuah. Amin Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat yang kedua. Yang nggak berbuah dipotong, yang berbuah nggak didiemin, dibersihkan. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Hari ini
Mau merasakan kasih setia Tuhan? Jangan ngelihat hidup hanya sekedar roda yang berputar randomly. Tuhan atur semuanya, Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan buat saudara. Yang kedua, hiduplah dalam penyediaan, dalam pembelaan, dalam kasih Tuhan. Amin saudara? Iya. Hidup dalam didikan Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau tetap merasakan kasih-Nya. Tuhan, Allah kita yang mengasihi kita, bukan hanya Tuhan yang menyediakan, bukan hanya Tuhan yang memberi, tetapi Dia juga Tuhan yang mendidik. Waktu didikan ada, waktu proses itu terjadi, tetap bilang sama Tuhan, Tuhan aku bersyukur, terima kasih. Karena aku akan menjadi lebih kuat, aku akan menjadi baru, hidupku akan menjadi lebih indah. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu, gimana caranya Pak supaya saya bisa seperti itu? Miliki iman yang sempurna. Terakhir, paling terakhir, tadi terakhir Bapak Ibu. Yang paling terakhir, Ibrani 11 ayat yang pertama. Apa hasilnya kalau engkau punya iman? Dan iman itu, makanya hari ini judulnya keren banget. Iman dan kasih setia Tuhan. Kenapa? Karena tanpa iman engkau gak akan pernah bisa merasakan kasih setia Tuhan. Minggu lalu, bersukacita dalam segala hal karena iman. Karena tanpa iman engkau gak akan pernah bisa sukacita. Yuk kita baca, 2, 3. Apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari, mungkin hari ini dalam pergumulanmu engkau gak lihat Tuhan. Engkau gak merasakan pertolongannya. Tetapi waktu kita beriman, kita tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Seperti di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak takut bahaya. Karena aku tahu, bahkan dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap besertaku. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, keluar bagikan kasih Tuhan. Rasakan, bagikan kasih Tuhan. Apapun yang ada dalam hidupmu hari ini, proses itu tidak menggambarkan hasil. Proses itu adalah proses yang akan membentuk saudara dan saya. Dide boleh. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Jemaat saja angkat pujian ini, katakan sekalipun. Ku tak takut, sebab Kau besertaku. Oh yes, sekalipun badai taufan, aku gak gentar, sebab Kau di sisi. Dalam doamu katakan, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, Kau Tuhan. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Dia. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, atas segalanya ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
persoalan, pergumulan tidak menggambarkan ketidakhadiran Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Immanuel. Engkau Tuhan yang bersama dengan kami. Hamba mau percaya, umatmu mau percaya, dan keluar dari tempat ini, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan itu jadi bagian dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, ucap syukur, umat yang percaya dan diberkati katakan, amin.